Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Miftahul Hasanah. Kali ini kita akan berbicara tentang kajian industri halal dalam konteks ekonomi syariah. Berbicara tentang kajian industri halal, maka kita harus membahas dulu apa itu yang berkaitan dengan industri halal. Industri itu adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya yang ada dalam industri sehingga menghasilkan barang-barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang tinggi, termasuk jasa-jasa industri. Kalau kita bicara halal, maka bahan-bahan yang dipergunakan itu adalah bahan-bahan yang dihalalkan dalam Islam dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengolahannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita tahu saat ini minat masyarakat dunia, bahkan negara dengan populasi penduduk yang mayoritas non-muslim pun, minat untuk mengkonsumsi produk halal itu semakin meningkat. Bukan hanya karena keyakinan saja, tetapi mereka paham, mereka tahu bahwa produk halal itu menjamin kualitas produk yang baik dilihat dari aspek etika, kesehatan, keamanan, maupun keramahan terhadap lingkungan. Berdasarkan Global Islamic Economy Report, kita tahu bahwa industri dan bisnis halal itu dibagi menjadi 6 sektor. Yang pertama adalah makanan atau halal food. Yang kedua, sektor keuangan atau keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, halal travel atau pariwisata syariah. Kemudian yang keempat, modest fashion, semacam pakaian syar'i begitu ya. Kemudian halal media dan recreation. Dan yang terakhir adalah kosmetik dan obat-obatan. Itu 6 sektor industri yang dibahas dalam Global Islamic Economy Report. Nah, indikator kinerja utama dari pertumbuhan 3 sektor inti dari ekonomi Islam itu menurut Global Islamic Economic Report tadi, yaitu yang pertama keuangan Islam, yang kedua produk halal, dan yang ketiga gaya hidup Islam atau halal lifestyle. Itu 3 sektor inti yang akan meningkatkan perekonomian Islam. Kemudian selanjutnya, apa saja ruang lingkup penelitian dalam ekonomi syariah itu? Dalam industri halal, ruang lingkup penelitian ekonomi syariah yang pertama terkait dengan manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua manajemen strategik. Yang ketiga perilaku ekonomi. Dan ini memang berkaitan dengan ekonomi mikro ya. Kemudian yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kalau kita bicara ruang lingkup ekonomi mikro, itu yaitu di situ ada konsumen dan produsen. Secara umum produsen dan konsumen itu individu-individu yang ada pada rumah tangga ataupun masyarakat, perusahaan ataupun organisasi. Nah, makroekonomi itu menganalisis perilaku dan interaksi antara penjual dan pembeli. Tema-tema yang berkaitan dalam penelitian halal industri itu yang pertama kesadaran halal. Kesadaran halal itu nanti kita bisa masuk kaitannya dengan masyarakat Indonesia. Misalkan kita akan mengkaji bagaimana halal awareness atau tingkat halal awareness masyarakat Indonesia terhadap produk halal. Produk halal itu nanti bisa berbagai macam ya, kita bisa dilihat dari makanan halal food atau kosmetik atau pakaian yang sopan, syar'i seperti itu. Kemudian yang kedua kita bisa masuk ke tema persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat itu nanti bisa kita bagi baik itu persepsi dari produsen ataupun konsumen. Produsen itu kita bisa mencari UKM ya. Kita tahu bahwa 98% bisnis industri di Indonesia itu ditopang oleh UKM. Kemudian terkait dengan pengetahuan halal atau informasi halal, seberapa jauh sih masyarakat Indonesia itu memahami, paham, tahu yang berkaitan dengan pengetahuan halal. Itu juga bisa menjadi salah satu bahan atau tema yang bisa dijadikan kajian dalam riset kita. Kemudian yang keempat, perilaku konsumen.
yang berkaitan dengan perilaku pembelian itu banyak sekali dikaji. Kemudian gaya hidup halal. Jadi perilaku-perilaku masyarakat yang terpola yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama itu lama-kelamaan akan membentuk suatu gaya hidup, kan? Ketika gaya hidup halal atau halal lifestyle itu sudah menjadi suatu kebudayaan, maka peningkatan perekonomian Islam itu akan menjadi lebih mudah karena gaya hidup halal sudah diterapkan oleh masyarakatnya. Kemudian berkaitan dengan sertifikasi halal atau label halal. Ini juga bisa dikaitkan dengan kesadaran halal atau pengetahuan halal. Apakah mereka mengetahui bagaimana label halal yang dikeluarkan oleh MUI, bagaimana cara kita mencari tahu bahwa produk itu sertifikasi halalnya masih berlaku dan belum kadaluarsa dan sebagainya. Itu bisa kita masukkan ke dalam tema riset kita. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan pemasaran halal. Ini juga berkaitan dengan etika, bagaimana sih dalam Islamic marketing, dalam Islam itu seperti apa, kemudian berkaitan dengan produk-produk halal yang dijual dan sebagainya. Itu bisa masuk ke dalam riset. Nah, yang berkaitan dengan data sertifikasi halal, ini bisa kita jadikan latar belakang ya. Jadi berdasarkan data sertifikasi halal LPPOM MUI pada tahun 2019 itu ada 13.951 perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dikonsumsi gitu ya. Nah, produk yang diproduksi itu sebanyak 166.000 produk. Dari sekian banyak itu 166.000 itu hanya 11 ribuan produk yang sudah bersertifikat halal. Tepatnya 11.442 produk. Itu yang baru bersertifikat halal. Ya, jadi sangat jomplang istilahnya ya. Produknya sebanyak itu yang sudah bersertifikasi halal hanya 11 ribuan. Jadi masih ada sekitar 150-an ribu produk yang masih belum bersertifikasi halal. Padahal kita tahu di Indonesia itu ada penduduknya mayoritas beragama Islam atau Muslim. Kalau kita lihat data sertifikasi halal LPPOM MUI dari 2012 sampai 2019, dari sekian jumlah perusahaan, kemudian jumlah produknya, kemudian berapa banyak yang sudah bersertifikat halal dan yang belum. Nah, ini nanti bisa kita kaji juga dengan data yang ada ini. Ini juga bisa kita jadikan bahan tema riset kita. Nah, berkaitan dengan novelty atau unsur kebaruan, maka mau nggak mau kita memang harus terus membaca artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan halal yang terbaru. Karena apa? Karena riset yang bagus itu memang berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya kan. Kalau kita melakukan riset hanya merubah objeknya, subjeknya saja, itu nanti unsur kebaruan atau novelty-nya bisa jadi tidak akan muncul gitu. Ada banyak kasus yang membuat unsur kebaruannya itu tidak akan muncul. Nah, apa sih jurnal-jurnal halal itu? Kita bisa lihat ada Indonesian Journal of Halal Research gitu ya. Ada Indonesian Journal of Halal, banyak sekali. Tetapi yang perlu kalian pahami bahwa kita berada dalam konteks ekonomi Islam. Jadi penelitian tentang industri halal yang kita lakukan itu dalam kaitannya dengan ekonomi Islam. Jadi kalau hanya untuk sebagai bahan tambahan ilmu tidak apa-apa. Kalau misalkan kita mencari jurnal-jurnal halal misalkan di agroindustri halal itu diperbolehkan, boleh-boleh saja. Tetapi ingat bahwa skop kita ada di ekonomi Islam. Begitu saja dari saya. Harus banyak membaca, banyak menulis sehingga biar ide kita mengalir lancar, sehingga riset yang kita hasilkan pun akan menjadi sebuah riset yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.